selamat datang di channel Petok. Tahukah kamu kalau Pulau Bali, yang kita kenal sebagai Pulau Dewata, ternyata dipercaya bukan terbentuk secara biasa? Ada sebuah legenda kuno yang menyebut, Bali sebenarnya diturunkan langsung dari Kahyangan oleh para dewa. Gunung yang dipindahkan, tanah yang suci, hingga roh-roh penjaga, semuanya menjadi bagian dari kisah agung ini. Di video kali ini, kita akan menelusuri asal-usul Bali yang penuh misteri, dari perintah para dewa, lahirnya gunung-gunung suci, hingga bagaimana pulau ini akhirnya dijuluki surga kecil di bumi. Jangan kemana-mana, karena cerita ini akan membuka mata kita tentang rahasia terbesar Pulau Bali, sebuah tanah anugerah para dewa yang masih hidup hingga kini. Di masa purba, sebelum manusia mengenal Pulau Bali, para dewa di Kahyangan memandang bumi dengan rasa iba. Lautan luas membentang, tapi tidak ada tanah suci yang bisa dijadikan pusat pemujaan. Dewa-dewa tertinggi merasa perlu menciptakan sebuah pulau, tempat di mana harmoni antara langit dan bumi bisa bertemu. Batara Guru memanggil para dewa untuk bermusyawarah. Kita butuh tanah suci di tengah samudra, agar umat manusia kelak bisa berbakti, ucapnya dengan suara yang menggelegar. Dewa Baruna, penguasa laut, mengangguk setuju, meski wajahnya tampak berat. Laut adalah wilayahnya, dan menciptakan pulau berarti mengubah keseimbangan. Namun, Sang Hyang Pasupati, Dewa Agung yang bijaksana, berkata, Bali akan menjadi jembatan antara dunia manusia dan para dewa. Tempat persembahan akan terjaga, dan kesucian akan turun ke bumi. Kata-kata itu disambut angin lembut yang menandakan restu semesta. Dengan keputusan itu, para dewa sepakat menurunkan sebuah daratan dari Kahyangan. Tapi mereka tahu, menciptakan pulau bukan perkara mudah. Dibutuhkan kekuatan besar, bahkan pengorbanan. Langit bergetar, bintang berkilau, seolah menunggu kisah agung tentang lahirnya Pulau Bali dimulai. Untuk menciptakan pulau, para dewa memutuskan membawa gunung suci dari India, yaitu Gunung Meru. Gunung itu diyakini sebagai pusat kosmos, poros alam semesta yang menghubungkan surga dan bumi. Jika sebagian dari gunung itu diturunkan, bumi akan mendapatkan tanah suci yang abadi. Sang Hyang Pasupati mengutus Dewa Wisnu dan Dewa Brahma untuk menyiapkan pemindahan. Dewa Wisnu menjelma sebagai seekor kura-kura raksasa yang mampu menahan beban besar, sementara Dewa Brahma menjelma menjadi naga yang melilit kuat, agar gunung tidak goyah. Dengan cahaya suci, Gunung Meru diangkat dan dibawa melintasi lautan. Laut bergelora, ombak naik setinggi langit, membuat para makhluk laut berlarian ketakutan. Namun, para dewa tetap teguh, mereka tahu tanah suci ini akan menjadi anugerah bagi umat manusia. Ketika bagian gunung itu diturunkan, daratan baru muncul di tengah samudra, Pulau Bali. Tanahnya subur, pepohonannya tumbuh dengan cepat, dan udara yang menyelimuti terasa penuh energi ilahi. Sejak saat itu, Bali dikenal sebagai pulau yang lahir dari potongan Gunung Kahyangan, sebuah surga kecil di bumi. Potongan Gunung Meru yang diturunkan tidak hanya menciptakan daratan, tapi juga melahirkan gunung-gunung agung di Bali. Gunung Agung, yang menjulang tinggi dan megah, dipercaya sebagai titik suci paling sakral di pulau ini. Di sanalah pusat energi spiritual Bali bersemayam. Dewa-dewa menanamkan kekuatan pada gunung tersebut, menjadikannya penghubung antara langit dan bumi. Di puncak inilah doa manusia akan terdengar lebih dekat dengan Kahyangan, ujar Sang Hyang Pasupati. Selain Gunung Agung, lahirlah Gunung Batur dan Gunung Batu Karu, masing-masing dengan kekuatan uniknya. Gunung Batur membawa kesuburan lewat danau yang terbentuk, sementara Batu Karu menjaga keseimbangan dan ketenangan pulau. Para dewa berpesan, gunung-gunung ini bukan sekadar batu besar yang menjulang, melainkan roh yang hidup. Mereka harus dihormati,
disembah, dan dijaga agar keseimbangan pulau tetap terpelihara. Sejak itulah masyarakat Bali menganggap gunung sebagai tempat suci, sumber kehidupan, dan rumah para dewa. Dengan turunnya tanah dan gunung-gunung suci, Pulau Bali berubah menjadi pulau penuh cahaya. Laut yang tadinya liar mulai tenang, pohon-pohon bermekaran, dan hewan-hewan datang untuk mendiami tanah baru itu. Udara segar terasa seakan mengandung doa, dan tanahnya wangi oleh bunga yang bermunculan. Para dewa memandang Bali dengan rasa bangga. "Inilah surga kecil yang kami turunkan ke bumi," kata Batara Guru. Bali bukan sekadar tanah, melainkan simbol keseimbangan antara manusia, alam, dan dewa. Dewa-dewa kemudian menugaskan roh-roh penjaga untuk tinggal di setiap sudut pulau. Mereka menjadi pelindung sawah, hutan, laut, hingga gunung. Tujuannya satu, menjaga Bali tetap suci dan harmonis. Bali menjadi pulau yang istimewa karena tercipta bukan hanya dari bumi, tetapi dari kahyangan. Sejak awal, pulau ini memang ditakdirkan menjadi tempat suci, pusat pemujaan, dan tanah penuh kesejahteraan. Legenda itu kemudian diwariskan dari mulut ke mulut, hingga masyarakat percaya bahwa Bali adalah hadiah surgawi. Ketika manusia mulai menghuni Bali, mereka segera merasakan energi berbeda di tanah ini. Sawah-sawah tumbuh subur, air melimpah, dan hasil bumi berlimpah. Mereka sadar, pulau ini bukan tanah biasa, melainkan warisan para dewa. Untuk menghormati itu, masyarakat Bali membuat pura-pura sebagai tempat pemujaan. Pura Besakih, yang berdiri megah di lereng Gunung Agung, dipercaya sebagai pusat spiritual terbesar, tempat manusia bisa berhubungan langsung dengan para dewa. Tradisi persembahan, upacara, dan tarian sakral lahir sebagai wujud terima kasih. Setiap gerak dan sesaji bukan sekadar budaya, tapi doa yang menjaga keseimbangan. Bali pun dijuluki sebagai Pulau Dewata, pulau yang penuh ritual dan kehidupan spiritual yang kuat. Legenda asal-usul Bali bukan hanya cerita masa lalu, tapi juga pengingat manusia, alam, dan dewa harus hidup dalam harmoni. Jika keseimbangan dijaga, Bali akan tetap menjadi surga di bumi. Hingga kini, setiap kali orang melangkah ke tanah Bali, mereka seakan merasakan bisikan para dewa yang dulu menurunkannya dari kahyangan. Begitulah kisah legenda tentang asal-usul Pulau Bali, sebuah pulau yang dipercaya turun langsung dari kahyangan. Dari gunung yang dipindahkan, tanah yang disucikan, hingga tradisi yang terus dijaga, semua menjadi bukti bahwa Bali bukan sekadar tempat wisata, melainkan pulau yang penuh makna spiritual. Setiap pura, setiap tarian, bahkan setiap sesaji yang kita lihat di Bali adalah warisan abadi dari cerita agung para dewa. Itulah sebabnya, Bali selalu disebut sebagai Pulau Dewata, surga kecil yang hadir di bumi. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan ke teman-temanmu agar semakin banyak yang tahu tentang kisah sakral asal-usul Bali. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita legenda Nusantara lainnya yang penuh misteri dan makna.